di mana ketuanya ya, ketuanya itu, ini Pak Haji Muchtar ya, orang sipil ya. Ya. Dulu saya pernah, tapi sudah lama sekali ya. Dulu saya pernah, terus saya diganti Pak Kris diganti Pak Muchtar ya. Jadi saya pernah punya pengalaman jadi ketua UPT Pemeliharaan dan Perbaikan Polban ya. Nah, di Polban sendiri itu bangunannya itu sekitar, nah kalau totalnya itu sudah 50 ya, 50 bangunan ya di Polban. Kalau yang besar-besar ya sekitar 20 ya. Ada 20 gedung yang gede-gede. Kalau semuanya ada 50-an. Nah, jadi uh, jadi melakukan apalah buat progresisasinya juga adanya panduan praktis penggunaan bagi pemilik, dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan. Jadi tidak hanya bekerja secara fisik tapi juga administrasi ya. Dan untuk bangunan pemerintah ya, tapi swasta juga saya kira administrasi ini menjadi apa ya sangat kadang-kadang lebih sulit ya. Administrasi ini cukup banyak ya. Mana yang harus karena mempertanggungjawabkan anggaran juga ya. Anggaran harus dipertanggungjawabkan sehingga administrasinya harus bagus ya. Itu ada pemeriksaan juga ya. Ya, melibatkan biaya yang cukup besar ya. Itu di samping pemeliharaan yang ringan-ringan juga ada yang ditenderkan ya. Nah itu. Nah, dokumen menjadi penting ya dalam pemeliharaan dan perawatan. Pada saat orang membangun ya, itu bangun terus sudah selesai. Nah, itu biasanya gambar itu kalau zaman dulu gambar itu kan masih pakai kalkir, gambar itu masih pakai kalkir, sehingga sering ditaruh di gudang misalkan atau di arsip. Tapi seolah-olah karena bangunan masih baru itu belum ada kerusakan lah katanya. Ya, kayaknya gambar-gambar itu ya gambar maupun RKS seolah-olah tidak berguna. Ya. Akhirnya ditaruh di sana sini seperti menu-menuin ruangan. Ya. Tapi setelah bangunan itu mulai rusak ya setelah 5 tahun misalkan, nah itu ya akhirnya dicari-cari ya supaya untuk bisa menghitung volumenya ya dengan melihat gambar soft ya, soft drawing ya, soft drawing dan spesifikasi ya. Kalau bangunan masih baru itu seolah-olah nggak bermanfaat. Nah, tapi sekarang ya, sekarang setelah muncul ahli-ahli perawatan ya, ya mestinya dokumen itu disimpan ya, karena nanti akan bermanfaat. Dan sekarang juga sudah banyak menggunakan yang namanya BIM ini ya, software BIM ini. Software BIM ini ada dokumen pada saat merencanakan, pada saat membangun, dan bisa dikembangkan pada saat merawat ya. Itu. Jadi dengan menggunakan BIM, Building Information Modeling, ya ini lebih membantu lagi ya. Dokumennya tidak menuhin gudang itu atau arsip, ada ya di komputer ya. Nah ini saat ini juga lagi berkembang ya, BIM ini lagi berkembang dan ini sangat membantu ya nanti. Bagaimana mendapatkan volume pengecatan, mendapatkan volume panjang pipa, instalasi listrik, ya jenisnya, speknya, semua ada di sini ya. Ada di BIM ini ya. Sehingga begitu ada kerusakan ini sangat mudah ya, tinggal membuka BIM ini
ya, yang rusak di bagian mana, speknya apa, detail gambarnya seperti apa, ini sangat membantu ya. Ini masalah apa, dokumentasi, dan baik dokumentasi maupun program bisa dibantu dengan BIM ya. Pemilik atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat menunjuk penyedia jasa konstruksi. Nah ini. Ya, biasanya untuk pemeliharaan, kalau sesuai dengan aturan sekarang kan di atas 200 juta itu harus ditenderkan ya. 50 juta sampai 100 itu bisa penunjukan langsung. 100 juta sampai 200 juta itu pemilihan langsung. Di atas 200 juta itu adalah tender ya. Ya. Seperti di Polban ini kira-kira untuk pemeliharaan ya ada sekitar 5 paket lah ya. Ya minimal 5 paket itu per tahun tuh. Artinya untuk nilai-nilai pemeliharaan yang di atas 200 juta ya. Baik gedung maupun peralatan mesin-mesin ya. Ya. Jadi harus menangani juga tender ya gitu. Yang kecil-kecil 50 juta sampai 100 itu penunjukan, 100 sampai 200 juta pemilihan ya, di atas 200 juta tender. Di bawah 50 juta ya bisa ya, swakelola juga bisa, yang kecil-kecil ya. Gitu. Di bawah 50 juta bisa swakelola. Nah, aturan daripada tender ya mengikuti ya aturan yang ada. Atau sekarang tuh saya lupa ya, Kepres nomor berapa, atau Perpres ya, peraturan presiden nomor berapa, atau pedoman yang dikeluarkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Ya. Saya kira masalah tender ya, diajarkan di manajemen konstruksi ya. Nah itu, jadi mengurus mana yang swakelola, artinya yang dilakukan sendiri, ya, pemeliharaan sendiri oleh staf sendiri, dan mana yang nanti akan ditangani oleh pihak ketiga. Nah, lingkup pemeliharaan dan perawatan meliputi arsitektur, struktur, ya, ME, termasuk tata ruang luar atau taman, ya, tata geraha, kebersihan atau cleaning service. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ya dilaksanakan dengan mempertimbangkan umur bangunan. Ya. Nah, umur bangunan kan antara 40 sampai ya 40 sampai 60 tahun lah ya. Mungkin rata-ratanya 50 tahun ya. Tapi umur itu kan macam-macam ya. Itu umur fisiknya atau umur ekonomis, umur fungsional ya. Jadi sampai 50 tahun itu adalah umur fisik ya. Di mana struktur bangunan itu diprediksi kuat sampai 50 tahun. Tapi bisa saja itu secara ekonomis bangunan itu mungkin bisa sudah tidak ekonomis, atau secara fungsi bangunan itu juga ya yang dulunya di situ adalah katakanlah sebagai hotel itu ya laris gitu ya, laku. Tapi dalam perkembangannya mungkin tidak laku lagi. Artinya secara ekonomis sudah ya yang menyewa hotel itu sudah berkurang gitu ya.
Contohnya hotel atau itu. Ada penyusutan, ada kerusakan bangunan, ada peningkatan komponen bangunan. Ini artinya apa yang disebut dengan life cycle ya, selama umur bangunan. Dan life cycle itu terutama penting bagi perhitungan investasi juga. Kalau pemeliharaan bedanya perawatan dan pemeliharaan. Ini adalah pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan pergantian bahan dan kegiatan senilai berdasarkan pedoman kepengurusan dan pemeliharaan bangunan. Kalau perawatan meliputi, nah ini. Perawatan itu ada perbaikan, ada penggantian, ya, dan seterusnya nanti bisa ini. Tapi sebenarnya yang lebih praktis lagi, kalau pemeliharaan itu hanya menjaga supaya bangunan itu tampilannya baik. Ya. Ini definisinya kayaknya agak ruwet gitulah ya. Tapi ada definisi yang lebih sederhana. Pemeliharaan itu sebenarnya pemeliharaan itu tidak ada kerusakan ya. Pemeliharaan itu hanya memperbaiki tampilan pemeliharaan. Tapi kalau perawatan itu ada kerusakan. Ya. Ada rusak sehingga dirawat. Sebetulnya sih yang paling enak itu pemeliharaan dan perbaikan. Ya. Literatur dari Reginald Lee atau dari luar negeri, si bahasa umumnya sebetulnya maintenance. Maintenance itu terdiri dari pemeliharaan dan perbaikan. Nah, maintenance itu sebenarnya ya perawatan. Cuma di sini perawatan itu perawatan di peraturan ini itu seolah-olah perawatan itu perbaikan ya. Padahal perawatan itu meliputi pemeliharaan dan perbaikan. Tapi ya saya ikutin aja aturannya seperti ini, kita ikutin aja. Walaupun ada yang lebih sederhana, mudah dimengerti, dan itu ada referensinya. Ya, hanya karena ini peraturan ya kita ikutin aja ya. Tapi pemeliharaan itu apa? Ya, yang paling gampang dipegang adalah bahwa pemeliharaan itu usaha untuk menjaga agar bangunan itu ya tampil bagus dan mencegah kerusakan ya, untuk mencegah kerusakan. Tapi kalau perawatan itu karena ada kerusakan sehingga perlu perbaikan atau penggantian. Ya nantinya sih yang paling ahli itu ya mahasiswa TPPG ya, karena dia dapat berbagai macam sumber dari perawatan dan atau perawatan gedungnya. Seperti saya kan belajar ini kan belajar sendiri ya, atau didak ya. Saya belajar ini terus terang dulu juga nggak ada kuliahnya, otodidak. Ya. Saya baca peraturan, saya punya pengalaman sedikit, akhirnya saya ngajar ya. Nah, nanti Anda yang akan jadi lebih bagus ya. Kalau nanti waktunya habis ini ya, tolong saya sih kayaknya ini nggak terlalu lama, cuma 5 halaman ya, cuma 5 halaman. Tapi kalau waktunya habis nanti tolong diperpanjang ya, siapa yang sempat ya. Pekerjaan perawatan dilakukan mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan ya. Kalau perawatan itu sebenarnya paling enak di sini perbaikan. Karena ada kerusakan. Tapi kalau pemeliharaan itu tidak ada kerusakan. Nah, itu. Nah, terus kerusakan itu ada 3. Kalau menurut Reginald, kerusakan itu ini, ya, dasarnya adalah umur komponen. Ya. Tapi kalau di sini dasarnya ringan, sedang, berat. Karena di sini tidak ada prediksi, ya. Tapi kalau di Reginald itu ada prediksi, ya, bahwa komponen misalkan ngecat, ya, cat itu umurnya 5 tahun, ya, sehingga setelah 5 tahun dilakukan pengecatan. Ya. Pintu misalkan, pintu itu umurnya 10 tahun misalkan.
Sehingga nanti setelah 10 tahun ada pergantian lah, perbaikan lah gitu. Nah, pada saat awal kalau Reginaldi itu adalah logikanya menggunakan umur komponen. Tapi kalau di sini memang tidak ada prediksi. Begitu ditetapkan ringan, sedang, berat, berarti harus melakukan survei terlebih dahulu. Ini adalah survei dasarnya. Ya. Tapi kalau untuk perencanaan anggaran, memang dasarnya prediksi. Artinya perencanaan anggaran sampai jangka panjang. Ya. Itu dasarnya prediksi. Ya, dari Reginaldi. Bagaimana cara membuat perencanaan anggaran perawatan dalam jangka panjang, yaitu mengacu pada umur komponen. Kalau ini memang bukan anggaran, tidak ada yang namanya merencanakan anggaran, ya, anggaran dari pemerintah. Ini tinggal mengajukan, ya, sehingga dasarnya survei ini. Pekerjaan perawatan sebagaimana dimaksud, ya, itu ada rehabilitasi, ya, ada renovasi, ada restorasi, ya. Apa itu rehabilitasi, ya. Ya. Memperbaiki bangunan gedung yang rusak, ya, tapi tanpa mengubah fungsi bangunan gedung. Itu rehabilitasi. Kalau renovasi biasanya itu ada perubahan, ya. Ada perubahan entah itu depannya atau bagian belakangnya, nah itu ada perubahan. Kalau restorasi itu lebih banyak pengembalian, tidak ada perubahan, tapi lebih banyak mempertahankan arsitektur. Mempertahankan arsitektur karena itu ada yang cagar budaya misalkan, arsitekturnya dipertahankan. Mempertahankan kota lama, ya, sehingga kesan-kesan arsitekturnya tidak boleh berubah, restorasi. Pemeriksaan berkala. Ya. Nah, ini selalu ada pemeriksaan, ya. Pemeriksaan berkala dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Nah, ini bagaimana cara meriksanya, tentunya ada pedomannya, ada formatnya, ya. Dilakukan pada tahap pemanfaatan, ya, atau operasi. Kita kan manajemen operasi itu sebenarnya tahap pemanfaatan. Lingkup pemeriksaan, ya. Tata cara pemeriksaan berkala bangunan gedung, daftar simak dan evaluasi, ya, jenis kerusakan komponen bangunan gedung. Nah, pemeriksaan ini nanti juga ya, untuk pengajuan anggaran, nah, untuk perbaikan. Ya. Jadi kalau tanpa pemeriksaan ya nggak mungkin lah. Karena dalam pengajuan itu memang disertai hasil daripada pemeriksaan berkala ini. Dilengkapi dengan bukti-bukti, ya, ada foto, terus juga jangan sampai tahun kemarin itu habis diperbaiki kok diajukan kembali. Itu. Atau artinya di sini penyimpangan, ya. Tidak rusak tapi diajukan perbaikan. Nah, ini hal-hal seperti itu yang dihindari, ya. Sehingga dilakukan pemeriksaan berkala disertai dengan daftar simak dan evaluasi, ya, sehingga nanti itu untuk kepentingan pengajuan anggaran. Bagian kelima, standar pembongkaran bangunan gedung demolisi, ya. Ini kalau umurnya sudah selesai, tapi tentunya harus disetujui, ya. Saya kira tidak lama lagi Indonesia akan mengalami bahwa bangunan itu umurnya sudah ya 50 tahun, ya. 50 bangunan yang dibangun pada tahun 70-an kan umurnya sudah 50 tahun, ya. Ya.
Tahun 70-an Indonesia mulai membangun ya, walaupun tidak sebanyak tahun 80-an gitu, tapi sudah mulai bangun. Demolisi ya. Ini ahlinya masih langka saya kira. Bagaimana merobohkan gedung ya. Mungkin kalau di Amerika karena merdeka lebih dulu ya, sehingga bangunan-bangunan lama lebih banyak di sana dan sudah banyak dilakukan peledakan terhadap bangunan ya untuk merobohkan. Kalau saya lihat filmnya ya saya juga berpikir dia itu waktu meledakkan itu bahan peledaknya itu enggak kebanyakan tapi juga enggak kurang ya. Ya perhitungannya pas. Karena kalau bahan peledaknya kurang mungkin tidak bisa roboh semuanya ya. Tapi kalau kebanyakan mungkin bisa merusak ya sebelah-sebelahnya gitu ya. Terlalu kuat. Ya ini nanti akan ada yang namanya ini self layak fungsi ya, sertifikat layak fungsi. Satu gedung ya, ini sudah mulai dijalankan. Dan BIM juga sudah mulai pengaturan mengenai BIM diatur juga oleh peraturan pemerintah ya, ini, nomor 16 tahun 21. Ya, pengaturan lebih detail dibandingkan pengaturan sebelumnya pada peraturan menteri. Jadi BIM ini juga sudah mulai diharuskan untuk bangunan-bangunan yang lebih dari 2000 meter persegi. 2000 meter persegi ini sudah harus pakai BIM. Dan BIM itu juga nanti akan meringankan dalam hal memanage pemeliharaan. Karena di situ ada data, gambar, dan spesifikasi lengkap, shop drawing, sehingga data itu nanti akan mempermudah untuk menghitung volume pada saat perbaikan atau perawatan. Ya, bahwa pemeliharaan untuk menunjang keandalan gedung. Keandalan gedung untuk menunjang operasi, ya. Kegiatan pemanfaatan gedung. Jadi bahwa pemeliharaan dan perawatan itu adalah untuk menunjang kegiatan gedung atau operasi. Sehingga kita mesti setelah kita belajar bagaimana memanage di minggu pertama kemarin, ya lebih banyak manajemen, itu peraturan ini ya peraturan ya, Undang-Undang nomor yang tahun 2002 itu ya, tahun 2002 ya, itu bagaimana mengelola bangunan gedung. Nah, sekarang kita belajar tentang ini nomor 16 2001 yaitu peraturan pemerintahnya. Habis itu karena supaya bangunan itu baik bermanfaat, berfungsi, maka kita harus belajar lagi pedoman pemeliharaan dan perawatan ya. Urutannya gitu ya. Ya, setelah ini nanti kita lepas dari peraturan, kita akan ini bagaimana secara fisik pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Teknik memelihara dan merawat atau memperbaiki. Sekali lagi peraturan yang dipakai yaitu nomor 24 2008 ya, tentang pemeliharaan dan perawatan. Ya, saya kira teorinya ini, saya pikir Anda bisa memperpanjang dengan mempelajari atau mendownload ya aturan yang disebutkan di sini. Ya. Gimana? Masih terdengar suara saya? Halo? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak.
Oke, tidak terlalu saya kirim materinya ya, saya kirim materinya. Nanti aturan-aturan yang terkait di sini Anda download ya. Terus saya kirim tugasnya gitu ya. Tugasnya nggak banyak. Saya kira dari saya untuk presentasi ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan lewat WA Group ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Ya, pertanyaan lewat WA Group. Ya, cukup sekian ya, cukup sekian. Terima kasih ya. Saya Terima akhiri. kasih. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Live Terima ya. kasih banyak, Pak.